wabarakatuh. Saya Karisma Darmaya Nasution, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Akuntansi Syariah. Saya duduk di semester 6. Di sini saya ingin melengkapi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Awal mula, saya sangat sulit memahami pelajaran akuntansi, di mana dengan sistem metode pembelajaran untuk perhitungannya sulit dipahami karena harus mencatat semua laporan keuangan dalam pentransaksian. Tetapi, dengan berjalannya waktu, saya bisa menguasainya dan alhamdulillah saya mengerti dalam pengerjaannya. Di lain sisi, selain saya memahami yang sudah saya pelajari, dalam perkuliahan saya memikirkan kelak rencana untuk kedepannya apa yang harus saya lakukan dan saya kerjakan. Apakah saya menjadi seorang pekerja atau menjadi seorang pengusaha? Setiap hari, saya selalu memikirkan di mana letak bakat saya dan apa kemampuan saya. Dan akhirnya, saya menemukan bakat-bakat dan kemampuan yang ada di diri saya. Sedikit berbagi cerita, saya adalah seorang wanita yang fashionable dan suka bermakeup. Banyak dukungan dari keluarga dan orang terdekat saya untuk mengembangkan bakat saya, semisal membuka jasa makeup. Sempat sih terlintas di pikiran saya untuk melakukan hal tersebut, tetapi apakah mungkin saya seorang mahasiswi dengan jurusan akuntansi menjadi tukang makeup? Hahaha, lucu terkadang di benak saya. Tetapi tidak apa-apa, saya akan terima masukan dari orang terdekat saya, karena bagi saya itu adalah sebuah motivasi untuk kedepannya. Karena saya seorang wanita dan hobi produk kecantikan. Saya sempat berpikir untuk membangun suatu usaha di mana usaha tersebut hasil dari produk saya sendiri. Saya ingin membuka usaha dengan bentuk produk skincare. Banyak wanita, bahkan seluruh dunia mengenal dan suka yang namanya produk kecantikan agar lebih pede dan percaya diri dalam bepergian, terutama dalam bertemu orang-orang sekitar. Next, membahas soal impian dan keinginan adalah suatu hal yang menarik bagi saya. Di sini saya ingin menjadi seorang wanita karir yang sesuai dengan bakat dan kemampuan saya. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan saya mencoba dari Google yang dimana direkomendasikan oleh dosen saya sendiri, yaitu di temubakat.com dan rencanamu.id. Setelah saya menemukan apa kelebihan dan kekurangan saya di temubakat.com dan rencanamu.id, ada beberapa hal yang sesuai dengan karakter saya, diantaranya yaitu administrator, caretaker, komunikator, desainer, explorer, marketer, dan quality controller. Setelah saya menemukan semuanya, baik kelemahan dan kelebihan saya juga memasuki ke analisis SWOT, di mana analisis SWOT tersebut menceritakan bahwa diri saya adalah seorang yang teratur, rapi, tekun, teliti, dan saya orangnya suka berkomunikasi kepada orang lain, baik itu dikenal maupun tidak dikenal. Di sini saya juga bisa merasakan perasaan orang lain, mau orang itu gembira ataupun sedih, dan saya orangnya juga banyak ide. Saya juga suka mengkomunikasikan sesuatu hal yang sederhana menjadi hal yang menarik. Di analisis SWOT itu juga menceritakan bahwa saya tuh orangnya juga suka menonjolkan diri dengan bakat-bakat dan kemampuan saya. Kemudian, saya juga orangnya pekerja keras. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Sebelum memasukin apa itu analisis SWOT, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari analisis SWOT. Di antaranya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength atau kekuatan yang ada di diri saya. Kekuatan yang saya miliki, saya mampu merencanakan sesuatu dengan tepat waktu dan teliti dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Di lain sisi, saya juga orang yang teratur, rapi, suka melayani, dan segala sesuatunya harus direncanakan. Saya mempunyai sifat yang take care, yaitu dapat merasakan perasaan orang lain
baik sedang gembira maupun sedang sedih. Senang mengkomunikasikan sesuatu yang sederhana menjadi menarik. Selain memiliki sifat analitis, juga banyak ide. Senang mengatur olah pikir, menyendiri, berpikir strategik. Saya termasuk orang yang berani menghadapi konflik dan senang mengatur sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berani dalam mengambil ahli wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, weakness atau kelemahan yang ada di diri saya. Kelemahan saya kurangnya menguasai bahasa asing. Terkadang suka khawatir apa yang akan terjadi di kedepannya nanti. Kadang saya suka kurang percaya diri dalam hasil dari pemikiran diri sendiri. Tetapi itu bukan suatu hambatan bagi saya untuk membangun suatu usaha. Saya juga kurang bisa memahami pemikiran orang lain jika itu dalam telepon. Dikarenakan saya suka berdiskusi secara face to face agar lebih mudah menangkapnya. Suka down duluan ketika melihat orang lebih perfect dengan kemampuannya. Agak canggung dalam berbicara dengan orang baru, tetapi itu bukan hambatan bagi saya. Yang saya pikirkan bagaimana mereka agar tertarik dengan produk yang saya tawarkan. Selanjutnya, opportunity atau peluang yang ada di diri saya. Banyak peluang bagi seorang pengusaha, apalagi di bidang produk kecantikan. Tinggal bagaimana kesungguhan akan membuat sesuatu yang sedang dilakukan atau dikerjakan dapat berjalan maksimal, menarik atau meyakinkan seseorang agar membeli produk yang ditawarkan dengan cara terlebih dahulu saya dan rekan-rekan kerja memakai produk yang dijual sendiri. Kemudian dibuktikan bahwa produk yang ditawarkan bukan sembarang produk, bahkan sudah bersertifikat halal. Ada pula peluang besar bagi seorang pengusaha produk kecantikan, semisal dengan adanya menawarkan di berbagai sosial media. Di situ, saya juga bisa mempromosikan produk ciptaan saya sendiri. Selain itu, saya juga bisa mempromosikan produk saya di kalangan masyarakat atau orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kemudian, saya menciptakan ide-ide yang menarik agar produk skincare saya berkembang pesat dan terkenal di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman yang ada di diri saya. Karena semakin banyaknya pesaing dengan produk-produk kecantikan yang ternama seperti Wardah, La Tulip, Makeover, Maybelline, dan lainnya, bukan berarti saya menyerah untuk mengembangkan bisnis saya. Saya bakal semaksimal dan sekuat mungkin mensukseskan usaha saya tersebut dengan cara melakukan hal yang terbaik agar orang-orang tertarik dan menggunakan produk saya sendiri. Kesimpulan yang ada di analisis SWOT saya, ketika saya menjadi sarjana akuntan, selain saya bisa memahami bagaimana cara mengelola laporan keuangan yang ada di perusahaan, saya juga bisa memanfaatkan ide dan bakat saya untuk menjadi seorang wanita karir, di mana saya bisa mengembangkan suatu produk skincare yang sesuai dengan inspirasi saya. Saya akan membangun dari kecil-kecilan terlebih dahulu, mengajak orang-orang sekitar saya untuk bekerja sama dengan saya. Kemudian, saya membuat tim kerja dan membuat bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik. Demikianlah hasil video analisis SWOT tentang kepribadian saya untuk melengkapi ujian akhir semester pelajaran Sistem Pengandalian Manajemen. Semoga hasil video ini tidak hanya untuk melengkapi tugas kuliah saya, tetapi juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.